Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Strategi Pengajaran yang beranggotakan Zahratul Makiyah, Sindia Pranasari Agus Saputri, Amalia Dewi Sartika, Meli Dwi Mutiawati akan menjelaskan tentang pembelajaran tematik. Yang pertama adalah konsep pembelajaran terpadu. Konsep pembelajaran terpadu digagas oleh John Dewey. Menurut John Dewey, pembelajaran terpadu sebagai usaha untuk mengintegrasikan perkembangan dan pertumbuhan peserta didik dan kemampuan pengetahuannya. Dijelaskan lebih lanjut oleh Dewey bahwa pembelajaran terpadu adalah pendekatan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam pembentukan pengetahuan berdasarkan interaksi dengan lingkungan dan pengalaman dalam kehidupannya. Maka, dapat dipahami bahwa pembelajaran terpadu merupakan pendekatan dalam pembelajaran dengan mengintegrasikan beberapa materi ajar atau beberapa mata pelajaran yang terkait secara harmonis untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna kepada peserta didik. Selanjutnya adalah karakteristik pembelajaran terpadu. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, karakteristik pembelajaran terpadu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah holistik. Holistik adalah suatu gejala atau fenomena yang menjadi pusat perhatian dalam pembelajaran terpadu, diamati dan dikaji dari beberapa bidang kajian sekaligus dan tidak dari sudut pandang yang terkotak-kotak. Yang kedua adalah bermakna. Pengkajian suatu fenomena dari berbagai macam aspek seperti yang memungkinkan terbentuknya jalinan antar konsep-konsep yang berhubungan disebut dengan skemata. Hal ini akan berdampak pada kebermanaan dari materi yang dipelajari. Karakteristik yang ketiga adalah otentik. Pembelajaran terpadu memungkinkan peserta memahami secara langsung prinsip dan konsep yang ingin dipelajari melalui kegiatan belajar secara langsung. Yang keempat adalah aktif. Pembelajaran terpadu menekankan keaktifan peserta dalam pembelajaran, baik secara fisik, mental, intelektual, maupun emosional, guna tercapainya hasil belajar yang optimal dengan mempertimbangkan hasrat, minat, dan kemampuan peserta didik, sehingga peserta didik termotivasi untuk terus-menerus belajar. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran terpadu. Yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman konsep yang terpelajarinya secara lebih bermakna. Yang kedua, pengembangan keterampilan menemukan, mengolah, dan memanfaatkan informasi. Yang ketiga, menumbuh kembangkan sikap positif, kebiasaan baik, dan nilai-nilai luhur yang diperlukan dalam kehidupan. Yang keempat, menumbuh kembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, serta menghargai pendapat orang lain. Yang kelima yaitu meningkatkan gairah dalam belajar. Yang keenam, memilih kegiatan yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Selanjutnya adalah manfaat pembelajaran terpadu. Beberapa manfaat dari penerapan pelaksanaan pembelajaran terpadu dijelaskan oleh Himawan dan Resmini. Yang pertama, peserta didik dapat melihat hubungan-hubungan yang bermakna sebab materi pembelajaran lebih berperan sebagai sarana atau alat daripada tujuan akhir itu sendiri. Yang kedua, pembelajaran terpadu dapat meningkatkan taraf kecakapan berpikir peserta didik. Hal ini dapat terjadi karena peserta didik dihadapkan pada gagasan atau pemikiran yang lebih besar, lebih luas, dan lebih dalam ketika menghadapi situasi pembelajaran. Yang ketiga yaitu pembelajaran terpadu memberikan penerapan dunia nyata sehingga dapat mempertinggi kesempatan transfer pembelajaran atau transfer of learning. Yang keempat yaitu pembelajaran terpadu dapat membantu menciptakan struktur kognitif atau pengetahuan awal peserta didik yang dapat menjembatani pemahaman yang terkait, pemahaman yang terorganisasi,
dan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep-konsep yang sedang dipelajari, dan akan terjadi transfer pemahaman dari satu konteks ke konteks yang lain. Selanjutnya, yaitu prinsip pembelajaran terpadu. Secara umum, prinsip-prinsip pembelajaran terpadu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, prinsip penggalian tema, yang kedua, prinsip pengelolaan pembelajaran, yang ketiga yaitu prinsip evaluasi, dan yang terakhir adalah prinsip reaksi. Yang pertama yaitu prinsip penggalian tema. Prinsip penggalian tema merupakan prinsip utama atau fokus dalam pembelajaran terpadu, yang artinya tema-tema yang saling tumpang tindih dan ada ketertarikan menjadi target utama dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu prinsip pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran dapat optimal apabila guru mampu menempatkan dirinya dalam keseluruhan proses. Artinya guru harus mampu menempatkan diri sebagai fasilitator dan mediator dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu prinsip evaluasi. Evaluasi pada dasarnya menjadi fokus dalam setiap kegiatan. Bagaimana suatu kerja dapat diketahui hasilnya apabila dilakukan sebuah evaluasi. Dan yang terakhir yaitu prinsip reaksi. Guru dituntut mampu untuk merencanakan dan melaksanakan peserta pembelajaran sehingga tercapai secara tuntas tujuan-tujuan utama pembelajaran. Guru harus bereaksi terhadap aksi peserta didik dalam semua peristiwa, serta tidak mengarahkan aspek yang sempat melainkan ke suatu kesatuan yang utuh dan bermakna. Selanjutnya yaitu implikasi pembelajaran terpadu. Dalam implementasi pembelajaran terpadu mempunyai berbagai implikasi terhadap beberapa hal, mencakup guru, peserta didik, sarana, prasarana, sumber belajar dan media, pengaturan ruang, dan pemilihan metode. Poin yang selanjutnya yaitu tahapan pelaksanaan pembelajaran terpadu model Weber atau jaring laba-laba. Keunggulan model ini antara lain faktor motivasi berkembang karena adanya pemilihan tema yang didasarkan pada minat peserta didik. Mereka dapat dengan mudah melihat bagaimana kegiatan dan ide yang berbeda dapat saling berhubungan dan memiliki kemudahan untuk lintas semester. Sedangkan kelemahan model ini adalah kecenderungan untuk mengambil tema sangat dangkal, sehingga kurang bermanfaat bagi peserta didik. Selain itu, sering guru terfokus daripada kegiatan, sehingga materi atau konsep menjadi terabaikan. Perlu ada keseimbangan antara kegiatan dan pengembangan materi pelajaran. Langkah-langkah pembelajaran yang dapat diterapkan dengan menggunakan model jaring laba-laba atau Weber diantaranya adalah yang pertama, menentukan tema. Bisa diperoleh dari hasil diskusi antar guru, diskusi dengan peserta didik, atau berdasarkan ketetapan sekolah atau ketentuan yang lain. Kedua, menentukan tujuan atau kompetensi dasar dari beberapa mata pelajaran yang dapat dicapai melalui tema yang dipilih. Misalnya, apabila tema cuaca yang dipilih, maka guru perlu memikirkan apa yang dapat membantu peserta didik dalam tema tersebut untuk memahami konsep-konsep yang ada. Kompetensi dasar ini bisa diletakkan atau ditulis di jaring-jaring tema sesuai mata pelajaran yang ditentukan. Yang ketiga, kegiatan awal untuk memperkenalkan tema secara keseluruhan. Hal ini dilakukan agar peserta didik memiliki pengetahuan awal yang meningkat rasa ingin tahu mereka, sehingga peserta didik terdorong untuk mengajukan banyak pertanyaan terhadap materi yang sedang dibahas. Yang keempat, mendesain pembelajaran dan kegiatan yang dapat mengaitkan tema dengan kompetensi atau pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang ingin dicapai. Contohnya, kegiatan seperti peserta didik ditugaskan untuk mengamati cuaca selama 1 minggu. Setiap hari,
peserta didik mengambil gambar yang sudah disiapkan sesuai dengan keadaan cuaca, misalnya cuaca mendung, cerah, atau berawan. Setelah 1 minggu berjalan, peserta didik menghitungnya dan mengambil kesimpulan tentang cuaca dari data yang ada. Yang kelima, menghubungkan semua kegiatan yang telah dilakukan agar peserta didik dapat melihat dari berbagai aspek sehingga memperoleh pahaman yang baik. Yang keenam, kegiatan yang dapat dilakukan misalnya mendatangkan narasumber untuk memberi informasi tentang cuaca atau melihat papan pajangan hasil pekerjaan peserta didik untuk dibahas bersama. Poin selanjutnya yaitu peranan guru dalam pembelajaran model Weber. Untuk dapat menyajikan dan menyampaikan materi pengetahuan atau bidang studi dengan tepat, guru juga dituntut menguasai strategi serta metode mengajar dengan baik. Bagi Brunner, guru dapat mengembangkan belajar anak dengan cara menyediakan situasi nyata bagi terjadinya eksplorasi yang aktif di pihak anak. Dimulai dari format atau bentuk-bentuk yang berada di sekitar kehidupan anak, serta peran dan kegiatan-kegiatan yang telah biasa dilakukan oleh anak tersebut, untuk kemudian melangkah ke hal lainnya melalui penggunaan bahasa yang lebih kompleks. Tanggung jawab guru dalam mengambil keputusan. Yang pertama yaitu mengkondisikan anak untuk menyukai, merasa gembira, dan senang belajar di sekolah. Yang kedua, mengembangkan berbagai cara dan metode yang bervariasi dan menarik dalam proses pembelajaran secara terpadu. Yang ketiga, yaitu menjembatani gap antara kehidupan sekolah dengan kehidupan anak itu sendiri dalam pembelajaran. Yang keempat, mengobservasi gaya belajar anak, kebutuhannya, dan menaruh perhatian atas tuntutan individu anak dalam kaitannya dengan implementasi kurikulum yang berlaku. Yang selanjutnya yaitu contoh persiapan pembelajaran terpadu. Tahapan dalam perencanaan pembelajaran tematik terpadu meliputi yang pertama, mengkaji silabus, dan yang kedua, mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Kegiatan pengkajian silabus bertujuan untuk mengetahui keterkaitan antara subtema dengan kompetensi mata pelajaran yang akan dibelajarkan dan kegiatan pembelajaran yang dikembangkan. Melalui kegiatan pengkajian silabus ini, diharapkan guru juga memperoleh beberapa informasi antara lain yang pertama, ketersediaan tema dan subtema. Yang kedua, persebaran kompetensi dasar pada tema atau pemetaan. Dan yang ketiga, pengembangan indikator pada setiap tema atau jaringan indikator pada tema. Dalam persiapan pembelajaran terpadu setelah melakukan pengkajian terhadap silabus yang telah disiapkan, maka hal yang harus dilakukan yaitu mengembangkannya menjadi RPP yang nantinya akan digunakan dalam kegiatan di sekolah. RPP silabus digunakan sebagai acuan dalam pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran. Menyusun atau mengembangkan RPP adalah langkah perencanaan yang harus dilakukan oleh setiap guru. RPP disusun secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.